Khotbah di atas bukit, ucapan-ucapan berbahagia. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius 5 ayat 2 dan 3. Bagaikan sesuatu yang aneh dan baru, kata-kata ini masuk ke telinga orang banyak yang ingin mengetahuinya. Ajaran yang demikian bertentangan dengan semua yang pernah mereka dapat dari imam dan rabi. Mereka tidak melihat apa-apa di dalamnya untuk menyanjung kesombongan mereka atau untuk mendukung pengharapan-pengharapan ambisius mereka. Tetapi tentang guru baru ini, ada suatu kuasa yang membuat mereka terpesona. Manisnya kasih ilahi mengalir dari hadiratnya sendiri, bagaikan keharuman dari sekuntum bunga. Kata-katanya mengalir bagaikan hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan mengenangi bumi. Mazmur 72 ayat 6. Semua merasa secara naluri bahwa inilah dia yang membaca rahasia-rahasia jiwa. Namun yang datang dekat kepada mereka dengan belas kasihan yang lembut, hati mereka terbuka kepadanya. Dan apabila mereka mendengar, Roh Kudus membukakan kepada mereka sesuatu dari makna pelajaran yang sangat perlu dipelajari umat manusia pada sepanjang zaman. Pada masa Kristus, para pemimpin agama dari bangsa itu merasa bahwa mereka kaya dalam harta rohani. Doa orang Farisi, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain." Lukas 18 ayat 11. Menyatakan perasaan dari golongannya dan sebagian besar dari seluruh bangsa itu. Tetapi di dalam orang banyak yang mengelilingi Yesus itu, ada beberapa orang yang mempunyai suatu perasaan tentang kemiskinan rohani mereka. Ketika dalam mujizat menangkap ikan, kuasa ilahi dari Kristus dinyatakan, Petrus tersungkur di kaki juru selamat itu dan berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lukas 5 ayat 8. Begitu juga di antara orang banyak yang berkumpul di atas bukit, ada beberapa orang di hadirat kesucian Yesus merasa bahwa mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Dan mereka rindu akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Titus 2 ayat 11. Dalam jiwa-jiwa ini, kata-kata sambutan Kristus membangkitkan harapan. Mereka lihat bahwa kehidupan mereka berada dalam berkat Allah. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya, dan aku telah memperkayakan diriku. Wahyu 3:17. Dan tidak kekurangan apa-apa, dan mereka telah berpaling dengan cemooh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut dalam memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang akan Dia berikan. Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri tidak meminta dengan iman dan menerima berkat Allah. Mereka merasa lengkap, itu sebabnya mereka pergi dengan hampa. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan suatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah, yang dinyatakannya berbahagia. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat penyesal, dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah, yang memberikan keyakinan melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu, mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini."
Lukas 18 ayat 13. Dan mereka yang diberkati, ada pengampunan bagi orang yang menyesal, karena Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Janji Allah adalah, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Akan kuberikan hati yang baru kepadamu, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yesaya 1 ayat 18, Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Mengenai miskin di hadapan Allah, Yesus mengatakan, merekalah yang empunya kerajaan surga. Karena ini bukanlah suatu kekuasaan sementara dan duniawi, seperti yang telah diharapkan para pendengar Kristus. Kristus membukakan kepada manusia kerajaan rohani dari kasih, rahmat, dan kebenarannya. Panji pemerintahan Mesias dikenal karena citra anak manusia itu. Rakyatnya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, rendah hati, dianiaya karena kebenaran. Kerajaan surga adalah milik mereka. Walaupun belum digenapkan sepenuhnya, pekerjaan itu telah mulai dalam diri mereka yang akan membuat mereka mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kolose 1 ayat 12. Semua merasakan dalamnya kemiskinan jiwa mereka, yang merasa bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka, boleh mendapat kebenaran dan kekuatan dengan melihat kepada Yesus. Dia menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Matius 11 ayat yang ke-28. Ia tawarkan kepadamu supaya menukarkan kemiskinanmu dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Kita tidak layak untuk kasih Allah, tetapi Kristus, jaminan kita adalah layak dan mampu menyelamatkan semua orang yang akan datang kepadanya. Bagaimanapun pengalamanmu masa lalu, betapa mengecewakan pun keadaanmu sekarang ini, jika engkau mau datang kepada Yesus, bagaimana keadaanmu lemah, tak berdaya dan putus asa, Juru Selamat kita yang penuh kasih akan menemuimu dan akan merangkulkan tangannya dan jubah kebenarannya kepadamu. Kepada Bapa, Dia menghadapkan kita dengan memakaikan jubah putih, yaitu tabiatnya. Untuk kepentingan kita, Dia memohon kepada Allah, aku telah mengambil alih tempat orang berdosa. Janganlah hendaknya anak yang tidak patuh ini engkau pandang, tetapi biarlah aku. Tatkala setan dengan teriakannya keras menuntut jiwa kita, mempersalahkan kita karena dosa, dan mengklaim kita sebagai mangsanya, darah Kristus membela kita dengan kuasa yang lebih besar. Keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Yesaya 45 ayat 24 dan 25.